Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Fitri. Hari ini saya akan membahas tentang struktur teks, fabel, dan legenda. Ingat ya teman-teman, nonton video ini hingga akhir ya, agar teman-teman mendapatkan pengetahuan tentang struktur teks, fabel, dan legenda secara utuh. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang unsur-unsur fabel dan legenda. Teman-teman masih ingat? Oh, sayang sekali bagi yang belum nonton dan yang tidak ingat, silahkan klik link di bawah ini. Oke, jadi struktur teks, fabel, dan legenda itu ada 5. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir adalah koda. Abstrak adalah ringkasan kisah atau ringkasan cerita. Abstrak biasanya terletak di paragraf pertama. Kemudian orientasi, pengenalan tokoh dan latar. Yang ketiga adalah komplikasi, munculnya konflik atau masalah di dalam cerita hingga masalah ini sebelum menemukan solusi. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat adalah resolusi, munculnya solusi dari konflik, dan yang terakhir adalah koda, yaitu pesan moral atau amanat. Namun amanatnya ini bersifat tersurat, jadi tertulis langsung di dalam ceritanya. Nah, saya akan memberikan contoh cerita. Ceritanya jenis fabel yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Kemudian saya akan membahas strukturnya. Jadi ini adalah cerita tentang kupu-kupu berhati mulia. Kupu-kupu berhati mulia merupakan cerita yang mengisahkan tentang seekor kupu-kupu yang dihina oleh seekor semut yang sombong. Namun, kupu-kupu tetap berperilaku baik kepada semut. Inilah kisah kupu-kupu berhati mulia. Nah, paragraf ini merupakan bagian, ya betul, abstrak. Teman-teman masih ingat abstrak itu apa? Ya, abstrak adalah ringkasan kisah. Nah, satu paragraf ini merupakan ringkasan kisah dari kupu-kupu berhati mulia. Dari paragraf inilah kita bisa mengetahui ceritanya tentang apa, yaitu tentang kupu-kupu yang dihina oleh seekor semut. Paragraf selanjutnya, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Dia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman. Nah, paragraf ini merupakan bagian orientasi, yaitu pengenalan tokoh dan latar. Dari paragraf ini kita bisa mengetahui tokohnya siapa, yaitu semut. Di mana latarnya? Ya, di taman. Nah, paragraf selanjutnya, ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya bisa pergi ke tempat yang ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Nah, 3 paragraf ini merupakan bagian komplikasi, yaitu munculnya konflik. Konfliknya apa teman-teman? Ya, betul. Konfliknya adalah sang semut bersikap sombong dan dia mengejek kepompong yang tidak bisa pergi kemana-mana. Paragraf selanjutnya masih bagian komplikasi.
Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong. Nah, itu masih bagian komplikasi. Ketika semut mulai mengejek kepompong, kemudian muncul lagi konflik lain, yaitu semut tenggelam di dalam genangan lumpur. Paragraf selanjutnya, untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah ranting-ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Nah, paragraf ini merupakan bagian resolusi. Teman-teman masih ingat apa itu resolusi? Yap, betul. Resolusi adalah munculnya solusi dari konflik atau masalah yang ada dalam cerita. Tadi masalahnya adalah semut bersikap sombong mengejek kepompong. Kemudian semut tenggelam di dalam genangan lumpur. Solusinya adalah kupu-kupu datang menolong semut, walaupun si kupu-kupu ini adalah kepompong yang diejek oleh semut. Nah, ini adalah bagian terakhir di dalam kisah kupu-kupu yang berhati mulia. Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Ini adalah bagian koda. Koda adalah amanat atau pesan moral yang tertulis secara langsung di dalam kisah. Nah, jadi amanatnya dari bagian atau paragraf ini kita bisa mengetahui amanatnya, yaitu janganlah menghina makhluk ciptaan Tuhan. Ya, oke teman-teman, demikian pembahasan saya tentang struktur teks fabel dan legenda. Sangat mudah bukan untuk mengingatnya? Hanya ada 5, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, resolusi, dan yang terakhir koda. Dari kelima ini, 2 diantaranya bersifat opsional, yaitu abstrak dan koda. Jadi abstrak dan koda ini bisa ada, bisa juga tidak ada. Yang wajib itu ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh share video ini, bagikan ke teman-teman yang lain, bagikan ke adik-adik, bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Ingat ya, subscribe, like, dan komen video ini agar membuat saya semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.